Itu teh bosnya. Beberapa karyawan lain ada yang gajinya sebulan 15 juta, udah kerja 7 tahun. Sebulan 15 juta untuk udah kerja 7 tahun. Kan nanya dong, ngobrol, bro, kerja 7 tahun, sebulan 15 juta. Di rumah ada kali udah di Bogor, di Indo ada kali udah nyicil rumah. Gak ada, bro. Mobil mah punya kali. Masa iya gaji segede gitu? Gak ada, bro. Masa motor gak ada satu doang mah? Gak ada, bro. Orang gua kesini pengen minjem duit ke lu. Kemana itu duitnya? Masya Allah. Ya habis di meja judi. Jadi habisnya seperti itu, ya. Cuman sekali lagi, ketika ini udah sadar ini salah dan harus berhenti. Cuman diri ini begitu lemah dan gak sanggup untuk langsung pulang. Karena ya gimana ya, lepas dari uang sebanyak itu, apalagi cita-citanya masih pengen sambil ngebantuin keluarga juga untuk dari sudut pandang biaya. Kalau mau kerja juga kerja apa? Masa ditulis di CV? Pengalaman bandar judi di sini loh, ditewak lo ayah. Ya. Udah beres dari situ, tapi akhirnya mulai nonton kajian tuh. Jadi ya nonton kajiannya di kasino ya. Mungkin saya satu-satunya orang yang nonton kajian AA di kasino. Dengerin Agim waktu itu. Karena kan nenangin kan ya. Jadi sambil dengan kajian Agim, depan teh orang pada main judi. Kenapa nonton? Saya habis kalah. Yang lain masih main ya. Ya udah. Kesel teh nambah sekali geprek. Udah 15.000 baht sekali taruhan. Ya. 15.000 baht 6 juta rupiah. Dia udah beres lah. Dulu teh keluar duit segitu teh enggak kerasa sih ya. Dan memang udah sampai di titik dimana, Bu, ibu pernah nggak makan udah kenyang banget, terus masih dikasih nasi kotak lagi, masih dikasih pisang goreng lagi, nafsu nggak lihatnya? Enggak ya, udah kayak gitu. Oh, nuhun, udah gitu doang kan? Itu dulu sudah pernah nyampe di sampai titik kayak pernah dapat transferan komisian judi itu dapat 80 juta, cuman cek handphone. Oh iya, gitu dong, udah nyampe. Kok gini amat ya? Seolah-olah dulu kan perasaan ini dirasa sebagai sumber kebahagiaan. Kenapa pas sekarang udah punya semuanya malah garing begini? Malah menderita, malah stres. Cuman tetap buat pulang gak berani. Sampai akhirnya dapat satu nasihat, dibilang jangan kalah dong sama janin. Gimana maksudnya? Coba janin di dalam perut ibunya, dia udah perlu nutrisi belum? Udah perlu kandungan nutrisi kan? Udah, karena kalau enggak dia gimana tambah gede? Ya kan? Cuman ibunya makan pete, makan jengkol, makan keredok, semua diolah oleh tubuh. Saripatinya dialirkan melalui ari-ari plasenta tubuh si bayi. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Ya, itu di meja apa, Bu? Ayam bukan? Ayam. Coba hitung jarak ibu ke si ayam sama jarak si ayam nyampe ke piring ini. Jauhan mana? Jarak kita ke piring sama jarak si ayam nyampe ke piring kita. Ayam. Kita mah tinggal kadang kayak gratis dibayarin ya. Ayamnya menjauh dari mana? Pernah waktu itu kajian di Surabaya di pabrik ini, Bu. Tepung ya. Kliennya paling besar apa? Oh, mie instan se-Indonesia, dia jadi penyuplai ininya. Saya tanya, itu menyuplai tepung se-Indonesia itu tuh dari mana ladang gandumnya? Ternyata, Bu, gak ada di sini, Bu. Dia nyebutnya 1 di Kanada, 2 di Australia. Ajib. Jadi kalau ibu makan mie instan, Bu, ibu makan gandum impor dari Kanada, Bu. Gaya tuh, ya, Masya Allah. Orang mah dibilang, murah makan mie instan. Dari Kanada ini, Bro. Ya, gaya tuh. Insya Allah ya. Baiklah. Ya akhirnya tadi ya, itu nasihat yang tadi itu benar-benar menampol, nggak cuma nampar lagi. Ya akhirnya pulang waktu itu juga. Nah ketika akhirnya pulang, barulah mulai ngaji itu 15 Maret 2017 pulang ke Indonesia. Mulai lagi dari nol. Mungkin yang uniknya saya pulang dari sana itu nggak dalam kondisi bangkrut, tapi memang masih bawa duit ratusan juta. Dan haram semua. Allah tahu diri ini begitu lemah, nggak sanggup ngebuang duit itu. Maka Allah kirimkan para penolong. Siapa? Tukang tipu pada datang semua. Ngajak bisnis, tahu-tahu duitnya hilang. Ngajak bisnis, orangnya hilang. Insya Allah. Dan lain-lainnya. Dan habis dari nol lagi. Ketika akhirnya habis tuh, dan saya perlu waktu beberapa tahun untuk menyadari bahwa itu
izinkan uang haram itu masuk ke badan. Pengen tobat kan? Masa masih makan yang haram? Ya udah ditolong. Bahkan nggak ketemu penipu pun Bu, sama orang yang jujur dan dia ahli di bidangnya. Tapi pas kerja sama dia, bangkrut Bu. Dia mikir, dia ahli, dia punya toko bangunan ya, ahli di dunia properti. Saya join usaha properti waktu itu sama dia. Mulai pengen bangun klaster perumahan gitu. Mulai. Nah tapi kali itu gagal. Sedangkan semenjak itu dan sebelum itu semua usaha perumahannya selalu berhasil. Dari punya 1 toko bangunan jadi punya 8 toko bangunan. Sampai dia bingung. Kok sekali-kalinya gua usaha minus cuma nama lu nis. Dalam hati teh mikir, ya lu teh lagi ditunjuk sama Allah buat jadi jalan pembersih duit haram gua, bro. Pertolongan. Bersih mulai semua. Akhirnya mulai lagi dari nol, ya. Dari mulai jadi kurir JNT pernah naik motor gede nganterin paket, ya. Mulai dari PG Heng, panas-panasan, ya. Jualan kaos kaki sama istri, sama Teh Yunda. Diperkenalkan bidadari saya. Masya Allah, partner dunia akhirat. Bu, jangan salah Bu yang pakai kacamata Bu, yang itu udah ada pasangannya. Insya Allah ya. Yang mana? Pakai kacamata, ibu dia pakai kacamata. Ini ya, Insya Allah. Berdiri kenalin, mau diminta berdiri sana, kenalin. Hah? Pemalu dia ya. Tuh, assalamualaikum. Saya pulang 2017, nikah 2019. Jadi ada proses 2 tahun pertama tuh emang pembersihan dulu. Tapi memang waktu sama Teh Yunda ya kita itu mulai ngerintis dari nol lagi nih. Ya. Jadi jangan lihat Kodenis yang sekarang atau yang dulu ya, yang masih kayak Choyun Fat ya. Masih jadi god of gambler gitu. Enggak ya, Insya Allah. Dan akhirnya mulai ikut ngaji oleh restoran, walaupun ya malu banget. Pertama kali ikut kajian, beres kajian itu ada pesertanya minta setoran hafalan ke gurunya. Surat apa katanya? Anak kelas 1 SMA. Al-Mutaffifin katanya. Waktu itu saya emang ada ya surat Al-Mutaffifin. Karena ya nggak ngerti ya, baca trikul aja masih salah, masih nggak pakai tajwid. Jadi malu, baru mulai ngafalin, baru mulai benerin tajwid, mulai ngafalin, ya. Mulai ngeritis. Dan emang uniknya, misalkan di sana misalkan waktu masih di Thailand dapat duit 100 juta nih, tapi pengeluaran di bulan itu bisa 110 juta Bu. Karena ya banyak pengeluaran gak jelas yang diundang oleh dosanya itu. Ada yang belajar nyetir nabrak, misalnya atau apa gitu. Tapi ketika udah mulai lagi dari nol, jelas nominal gak sebanyak di sana, ya. Dan sesuai yang udah dibikin di video sekalian, dan nari kok ngundang Kodenis berapa gratis, nggak nyari duit dari situ, ya. Jadi mulai dari nol, mulai dari ngumpulin, mulai dari receh, mulai dari ngajar, sempat ngajar di sekolah, sampai sekarang pun emang masih aktifnya di dunia pendidikan. Tapi ya mulai dari nol, dan pengeluaran gak jelas yang diundang oleh dosanya itu udah nggak ada lagi, karena udah berhenti kan ngelakuin itu semua. Jadi tiap bulan walaupun dapatnya lebih sedikit dari yang di sana, tapi selalu plus, malah bisa ngutangin orang, ya. Jadi kayak, ya jadi memang ternyata yang penting tuh bukan banyak ya, tapi cukup, ya. Selain juga tentu berkah. Kayak ibu nyampe ke sini Bu. Kita fungsi punya kendaraan tuh sebetulnya apa sih? Biar nyampe ya. Coba berapa banyak orang nggak punya pesawat nyampe tuh ke Mekah? Coba ibu punya pesawat masing-masing Bu. Parkir di mana? Repot ya. Penting nyampe lah ya. Masya Allah. Nah dari situ baru mulai belajar. Alhamdulillah Allah kasih pengen dipertemukan dengan guru-guru yang Masya Allah, semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi beliau. Dengan diberikan, diajakin ngaji, didoain, diminta dengan khusus, ayo Bapak doain semoga Denis nanti menjadi mubalik, mau nyampein apa Pak, dan enggak. Karena enggak, orang banyak dosa, orang enggak ngerti, ya. Ya pokoknya terus belajar, mumpung masih Allah kasih pengen, sambil terus usaha dan selalu ditipu dan bangkrut, sambil ngaji ya terus. Cuman mungkin susunannya dibalik ya. Kalau misalkan orang ngaji itu setelah ada sisa waktu sepulang kerja, ini mah jadi ngurusin usaha itu setelah ada sisa waktu seberes ngaji.
Jadi ada kajian udah beres kajian udah, oh masih ada lagi nih yang badan zuhur di mana berangkat, karena ya masih kosong bisa, Anda nggak ngerti ya, atak kasur kita hafal, mulai dari nol lagi, sampai akhirnya udah belajar dengan guru-guru di sana. Waktu itu ada program kader dakwah di pesantren Darut Tauhid Agim, beasiswa tapi kudu audisi dulu, dites, tes tertulis sampai ada tes fisiknya bu, suruh keliling lari lapangan UPI, ya. kuat berapa putaran coba nyampe ngos-ngosan. Pokoknya semua dites, alhamdulillah atas izin Allah lulus, makanya sempat nyantren jadi di Darut Tauhid, ya. Belajarnya sekitar setahunan kurang secara diniyahnya, lalu setahun terakhirnya dikirim untuk ke cabang-cabang, sempat di Surabaya, di Jambi, ya. Dan ketika akhirnya di Darut Tauhid lah baru ketemu dengan partner dakwah, partner dunia akhirat saya Yunda, alhamdulillah. Dan akhirnya memilih di jalan yang sekarang sampai habis, dan enak bu, tenang, lepas, ya. Makanya ini mungkin sekaligus untuk menutup ya. Siapa di sini yang mungkin pernah ngerasa kok makin hijrah, makin tobat, kok masalah makin banyak, pernah ada gitu ya? Karena ternyata cara bahagia paling benar itu justru dengan contoh ya. Ada ayat-ayat di dalam Quran yang menyebutkan Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu wa hum la yuftanun, yang menjelaskan bahwa jangan, kalau bahasa kita ya, jangan kalian ngaku udah beriman terus kalian gak akan diuji gitu. Jadi kalau di kepercayaan lain masalah itu harus jauhi biar bahagia, kalau di Islam makin turut malah makin diuji, ya. Bahkan kata kayak Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 214 yang isinya mungkin waktunya udah mepet, maka disebutkan bahwa jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu teh? Orang-orang yang dulu solehnya luar biasa dampingin Nabi, para sahabat. Tapi mereka yang segitu soleh dan taatnya aja, mereka tuh sampai nanya di ayat 214, mata Nasrullah, kapan nih pertolongan Allah datang? Kalau bahasa kitanya mah, aduh bro, nges bebeakan, duit habis, semua udah ditinggalin, tapi masih belum ditolong oleh Allah. Barulah dikasih kabar gembiranya di akhir ayat 155, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa yang dikasih kabar gembira? Ayat 156-nya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kalau ditimpa suatu apapun dia berkata, kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Jangankan harta, jabatan dan lain-lain, ini badan kita juga bukan punya kita. Kata Allah, si Denis tangannya harus pulang duluan, pasti lepas, entah gimana caranya, ya. Makanya justru penderitaan manusia itu berawal dari perasaan memiliki. Mobilku, hartaku, jabatanku, rumahku. Padahal kata Allah, titipan, semuanya punya Allah, ya. Tapi kalau ngerasa memiliki, selamat menderita. Contoh bu ya, ibu tadi kesini naik kendaraan, motor, mobil. Bu, kalau nanti motor sama mobilnya hilang bu, bukan doa ini mah, misal ya, sedih nggak? Sedih. Tapi kalau misalkan ada bu, kejadian juga, namanya Pak Burhan, tinggalnya di Manokwari, RT 3, RW 5 ya, sama bu, mobilnya juga hilang. Ibu sedih nggak? Enggak. Kenapa? Bukan punya saya. Tapi makanya ketika kita udah mulai semuanya ngerasa ini gaji saya, ini jabatan yang udah saya rintis, ini tempat usaha yang udah saya rintis, titipan berarti ya. Jadi semakin kita ngerasa punya semua-muanya, gak akan pernah ketemu yang namanya kebahagiaan, ya. Dan justru cara untuk melepas itu, cara untuk bahagia adalah justru dengan itulah Islam. Ada secara bahasa para ulama menyebutkan dari kata selamat, salaman, ya. Atau juga bisa disebutkan di pendapat yang lain bahwa berasal dari kata aslama yuslimu, artinya lepas, berserah, melepas. Di hati itu udah benar-benar gak ada apa-apa lagi, tinggal Allah doang. Jadi hilang duit gak sedih, hilang jabatan gak sedih, difitnah gak sedih, karena Tuhannya bukan penilaian makhluk, Tuhannya bukan pujian
pujian orang, Tuhannya bukan hartanya, Tuhannya bukan jabatannya. Jadi itulah cara Islam merubah orang ya. Makanya punten, Firaun kan punya segalanya kan? Apa dia bahagia? Menderita. Bos yang tadi punya segalanya, apa dia bahagia? Menderita. Tapi lihat orang yang telah berhasil kenal Allah, ya, malah jadi kayak gak pernah marah, gak pernah ngeluh, gak pernah sedih. Bukan berarti hatinya udah mati, bukan. Bisa sedih, tapi sedihnya kalau ketinggalan sholat tahajud, ya, kalau ketinggalan ibadah, itu baru sedih. Kalau kehilangan dunia, karena udah gak pada nempel di hati, mangga ya Allah, mau diangkat juga, yang penting kau ridho. Enak gak hidup kayak gitu? Enak ya, lepas semua ya. Dah hati kita tuh segini-gininya Bu, tapi dicampur harta, jabatan, semua ditaruh di situ. Wajar atau sempit yang pet-petan di situ. Sedangkan Allah adalah zat yang maha besar, ditaruh di tempat sesempit hati kita. Bu, suka susu sapi murni gak? Suka. Kalau punten Bu, saya campur pakai tai sapinya sesendok mau? Setengah sendok dah. Dikocek Bu, mau ketinggali. Masih gak mau juga? Oh berarti kita tuh sukanya yang murni Bu. Ya. Ya apalagi Allah tuh zat yang maha suci, terus kita hidup kepadanya teh campur aduk. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya gak akan bisa bahagia. Makanya Michael Jackson bunuh diri. Orang pengen kayak dia terkenal, dia bunuh diri. Makanya pasangan Song Joong Ki, Song Hye Kyo cerai. Padahal kalau harusnya bahagia itu dari pasangan tampan cantik rupawan, harusnya mereka bahagia. Makanya yang udah kaya masih korupsi. Supaya akhirnya sadar, oh justru, hei manusia, kalian pengen bahagia kan? Justru bahagia itu dengan cara Islam. Lepas semuanya, tinggal Allah di hati. Gak cuman bahagianya, ya, berbuat baiknya juga murni. Kok kamu udah nolongin orang, dia malah jahat? Gak apa-apa, dia yang rugi. Tapi kan sakit hati digituin kok sama dia. Ya saya kan nolongin dia bukan biar dia suka, karena Allah suka. Ya. Terus gimana, kan dia udah, kamu kan korban dari kejahatannya. Ya nggak apa-apa, meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Coba, nggak punya alasan untuk marah, nggak nemu alasan buat ngeluh karena sibuk bersyukur, nggak punya alasan untuk kecewa karena sibuk bersyukur. Sedangkan salah satu yang kami lihat di Thailand, Bu, pernah ada di situ seorang istri menggugat cerai suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dibeliin mobil kelima. Berarti dia udah punya 4 mobil, terus nggak dibeliin mobil kelima sama suaminya, minta cerai. Berarti bahagia kan bukan karena tidak adanya nikmat. Bohong dibilang nggak ada nikmat, tapi karena tidak adanya syukur. Udahlah, enak. Dan itu bisa jadi skincare yang paling baik. Karena jadi tenang, Diptik, meltokti, tapi omannya nyakitin orang terus. Giliran ada yang bahagia, paling bapaknya korupsi. Enak deh bibirnya. Udah gitu misalkan bangun tidur serba ngeluh. Bangun tidur badan teh remuk. Bohong, badan remuk mah mati Bu, gak hidup ya. Kerja teh, aduh pala pecah. Bohong, pala pecah mah heboh di sini satu kantor berdarah-darah. Lebay ya, gitu ya. Ada orang datang suzon langsung, pasti mau minjem duit ya. Padahal pengen bagi-bagi kue. Coba lisannya gibah, fitnah, nyakitin orang kayak gitu Bu. Pengen deket-deket apa jauh-jauh? Padahal cantik. Ya. Tapi kalau isi hatinya udah Allah doang, selalu menghargai, menghormati, ingat Allah, tawadu, tidak sombong, selalu berusaha memperbaiki diri, gak mau nyalahin orang. Atulah, dianya enak, orang lain juga enak. Mungkin segitu dulu ya. Aus soalnya. Mangga dikembalikan kepada teteh dulu, tafadhol. Laporan besar. Semuanya bagus banget, semuanya menginspirasi banget ya Pak. Alhamdulillah, semua syukur menjadi tapi memang kita sangat membahas pertama kehilangan karena kita merasa kalau kita kehilangan kita sedih berarti itu kan saya nggak punya Allah ya. Terus keduanya
Oh, viral di mana? Bagusan aslinya apa di medsos tuh? Susu kacang coklat. Mangga bu, mangga. Baik, bismillah, langsung dijawab aja ya. Kedua orang tua, Masya Allah, jika ada kebaikan pada diri ini, maka demi Allah semua berasal dari mereka. Semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi papi, bagi mami. Jadi yang mualaf duluan tuh ayah, karena ikut ibu. Si mami mah udah muslim, gitu. Cuman memang ya puntennya waktu itu karena nikah aja. Jadi ya sahadat aja. Jadi si papi juga belum ngejalanin, apalagi sayanya lama tinggal sama nenek. Makanya sekolah Katolik, sekolah apa. Cuman memang waktu pulang dari Thailand terus mulai ngaji, saya memang nanya, saya teh kudu syahadat lagi enggak? Katanya enggak. Makanya kalau dicari di Google teh ada yang bikin artikel tuh disebutnya teh Kodenis teh mualaf. Padahal yang saya tahu saya emang enggak. Cuman karena memang ya sekolahnya sekolah Katolik, dulunya ada judi, mukanya kayak begini kayak orang Cina, emang Cina sih, tapi ya jadi seolah-olah deh gitu ya. Tapi ya makanya justru mereka mereka cuma nanya ya, yang paling mereka tanya salah satunya adalah ketika akhirnya pengen nempuh jalan ini, karena dulunya biasa uang banyak, serius mau ambil jalan ini, jalan yang orang bilang ditempuh para nabi kan pahit ya, rela kehilangan harta apa segala macem ya, dan yang lain-lain. Tapi ya bismillah, waktu itu udah istiqoroh, udah pengen bulan di jalan yang ini, jadi mereka sih dukung ya. Jadi sekeluarga kami, adik-adik pun ikut muslim, walaupun perlu proses waktu untuk dia mulai mau sholat dan yang lain-lain. Jadi dengan mereka sih nggak ada masalah, alhamdulillah. Dan dengan keluarga besar dari ayah yang memang Cina dan mayoritas Buddha, itu pun termasuk nggak ada masalah, karena mereka pernah mengalami kerusuhan 98. Nah ketika 98 itu mereka mengalami justru ditipu habis-habisan sama sesama orang Cina, dan ketika kerusuhan malah ditolong sama yang benar-benar pribumi yang muslim. Jadi mereka nggak, Islam tuh begini, pribumi tuh gini, nggak, alhamdulillah ya. Cuman mungkin bedanya ngelihat, karena dulu tinggal sama nenek lama, cucu kesayangan, tapi pakai peci, misalkan pakai sarung gitu ya. Jadi mungkin agak aneh gitu ya. Kadang dipanggilin gitu ya. Dipanggilin lagi sholat, dipanggilin, dan nggak tahu kalau itu misal lagi sholat, terus dulu misal belum tahu gitu ya. Atau kadang ada sepupu perempuan dan nggak ngerti ya, lagi sholat dicolek, itu batalnya si tamah nih heureuy. Misalkan kayak gitu. Tapi nggak sih nyampe kayak gimana. Malah jadi bisa dakwahnya itu kita bisa nunjukin bahwa oh setelah Islam lebih sopan, lebih santun. Dulu makan bengal, dulu mah bandel, jogal. Tapi ketika akhirnya ditanya kenapa berubah, ya itu saat paling tepat untuk menjawab ini karena Islam. Ya. Jadi dengan mereka nggak ada kendala ya. Paling ya dari lingkungan yang lama dan yang lain-lainnya. Kadang cuma suka nanya-nanya aja sih, penasaran. Tapi nyampe dimusuhin, nyampe apa mah enggak. Kalau misalkan dia ada yang menjauh pun jatuhnya lebih kayak ditolong ya. Karena kadang orang kan tobat hijrah nggak tega untuk menolak ajakan maksiat balik lagi ya kan. Nah tapi ketika Allah tahu kita lemah dan nggak sanggup nolak, akhirnya ditolong dengan cara yang pengen ngajak maksiatnya dibikin males sama kita. Udah gak asik sih itu mah. Padahal mah sedang dijauhin sama yang ngajak neraka kan. Walaupun bukan berarti dimusuhin. Suatu saat kita sudah siap kembali berdakwah kepada mereka, datang ya. Cuma memang kalau memang perlu waktu untuk mulai pendalaman iman dan yang lain-lain, silakan menjauh dulu, jaga jarak, bukan dimusuhin. Jadi ya gitu ya, dengan keluarga alhamdulillah baik-baik saja, aman, dan
Papi juga sudah mulai mau sholat. Salah satunya adalah keberkahannya. Papi tuh mulai mau sholat Jumat pertamanya adalah ketika saya berangkat ke rumah Yunda pengen akad nikah. Ya, berhenti di jalan, masa nunggu di mobil, ayo ikut, mau sholat insyaallah. Sekarang diajak sudah selalu mau, alhamdulillah, mohon doanya ya berproses. Dan mereka amat sangat mendukung sekali. Mereka misalkan ya pengen ngedukung juga, misalkan pengen nambahin nasihat berupa ini Qurannya yang ayat segini dari ayat segini. Mereka sadar mungkin ya bidangnya apa nih, karena belum tahu kan. Karena papi pedagang, pebisnis, beliau punya toko ikan asin di Bogor sebagai grosir ya untuk ke se-Jawa Barat kayaknya, dan beliau melayani ya. Tapi itu aktivitas beliau tiap hari di toko, gimana getolnya orang Cina kalau jualannya, Masya Allah. Dan mereka papi mami supportnya ya ini salah satunya Bu, karena saya tuh jenis yang kalau misalkan ngambil baju di lemari itu yang paling atas, tapi ya mami tuh nih dipilihin, nanti pakainya yang ini, nanti dipakai ini tuh satu setel, semuanya merek Casio, kasih orang ya, dikasih orang ya. Makanya mudah-mudahan bisa jadi pahala bagi mereka, pahala jariah, dibiayain. Ntar pulang kayak gini tuh tahu-tahu oh ini ada baju lagi, kemarin udah ada ganti-ganti atau masa Ustaz baju gitu-gitu, ada bukan Ustaz ya, kami nggak bisa dukung apa-apa, cuma bisa dukungnya ini, jadi dibeliin lagi itu, dibeliin ya. Mudah-mudahan tidak memperbanyak hisab ini kan, dan dipakai ngaji, tapi ya cara mereka supportnya gitu, dan selalu mendoakan, selalu mendukung. Demi Allah, bukan Denisnya yang baik, bukan Denisnya yang hebat, tapi adalah pertolongan Allah dan doa dari orang tua. Mereka tuh menembus itu semua pahitnya, perjuangan keluar dari lingkaran judi. Tapi pertobatannya luar biasa. Sabarnya mami, di sinetron Indosiar mah gak ada lawan, culun itu mah, gak ada yang sesabar mami saya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa kenalan ya, Insya Allah. Dan akhirnya semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau. Kalau tentang Darut Tauhid, karena ya dulu memang pertama kali lihat AA ya lihat di TV, zaman waktu dulu masih di TV ya, YouTube belum banyak. Lucu memang ya, gitu kan, Masya Allah, bodoh tapi bisa dipahami dan ada hikmah yang bisa diambil. Intinya tentang tauhid, tentang ketenangan diri, dan memang yang rekomendasi yang muncul dari YouTube yang di kasino itu juga munculnya ada yang kebetulan tonton gitu ya. Udah gitu ada kesempatan belajar langsung di tempat beliau, walaupun ketemu beliaunya sepekan sekali terbang, itu pun kajian umum ya, bukan sesi khusus atau kayak gimana. Ya udah, namanya pengen belajar, semoga diri ini pun bisa menjadi pahala jariah bagi beliau ya. Ya begitu banyak guru-guru yang Masya Allah kebaikannya gitu banyak. Tapi ya Darut Tauhid jadi wasit lah, karena memang waktu itu programnya ada, lulus pula jadinya gratis ya, masa ditolak, bukan lagi. Cuman ya memang waktu itu jadi stop dulu semua usaha, karena benar-benar diem di situ, mukim kan, nginep di asramanya ya. Sekarang mau udah selesai, udah lulus ya, yang benar-benar Allahu a'lam bishawab. Udah menjawab pertanyaan ini. Ini kebetulan sama jadinya cuma satu pertanyaan, karena berat pertanyaannya. Jadi takutnya mungkin waktu maghrib insya Allah bisa pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa dikasih Asyik bawah. Sekarang sih tapi Masya Allah. Nanti mungkin kita ada sesi ini saya apa tuh itu? untuk yang tadi dari jalur yang kedua Garutnya di mana Bu? Wah.
Eh, ini satu yang kami yakini ya, dan ini harus kita yakini jadi kaidah di hati kita. Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, meskipun bentuknya dipecat, dicaci, motor hilang, tapi kalau gara-gara itu tambah banyak sujudnya, demi Allah itu kebaikan. Ya, dan berarti sebaliknya, musibah itu adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya naik jabatan, gaji melimpah dan yang lain-lain, kalau bikin kita lalai, musibah. Ya, jadi kalau pengen jadi manusia yang selalu untung terus, ya udah, semuanya jadikan tambah dekat. Apakah harta itu nikmat? Bukan, ujian. Kapan harta itu jadi nikmat? Kalau bisa kita jadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Sedekah, zakat. Karena kalau hartanya dipakai maksiat, musibah. Ya, enak kan kalau udah pakai kayak gitu? Kerjaan mana yang baik membuat kita tambah dekat kepada Allah? Yang mudah, taruh mana yang baik? Yang membuat orang yang terlibat di dalamnya tambah dekat kepada Allah, meskipun gagal nikah. Daripada berhasil nikah dua-duanya tambah jauh dari Allah. Ya. Rumah tangga, anak, pendidikan, semua yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, itulah kebaikan. Apakah ada yang lebih baik dari Allah? Enggak ya. Tidak ada ketaatan melainkan hanya, tidak ada kebahagiaan melainkan hanya pada ketaatan kepada Allah. Bismillah. Semoga Allah muliakan kalian semua dan Allah kumpulkan kita semuanya kelak di dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa ya. Mohon kerelaan waktunya. Tundukkan kepala dan hati kita sejenak. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami kepada teman-teman, sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami semakin diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal solih kami ya Allah, yang begitu banyak kekurangan. Ini hamba-Mu yang lemah, yang jahil, yang fakir, yang zalim, membawa begitu banyak kesalahan yang melampaui batas ya Allah. Tapi kami ingin pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Dan yang kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang punya hak mengampuni dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Yang kami tahu jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang telah terjadi maupun baru akan terjadi ya Allah. Gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar keridhaan-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun bersujud, menunaikan salat tahajud, menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami mengurus urusan kami sendiri tanpa pertolongan meski hanya sekejap mata ya Allah. Ya Allah, ini kami mengakui kelemahan dan dosa-dosa kami. Pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu ya Allah.
Bahagiakan orang-orang yang kami sayang, ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah. Anugerahkan, ya Allah, terimalah seluruh amal soleh kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi anak yang berbakti, menjadi pahala jariah bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami putra putri yang solih solihah. Hafiz hafizah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين